Hai teman-teman, nama aku Hasna Zakia Hasari, NRP 0521184000017 dari kelas SEA. Nah, di sini aku mau ngasih tahu cara belajarku dalam memahami modul SAP bagian Sales and Distribution. Jadi sebelum melakukan praktikum di kelas, pada hari sebelumnya itu aku udah nyiapin materinya untuk dipelajari, mulai dari materi SAP-nya sampai ke study case-nya yang udah dikasih di My ITS Classroom. Nah, yang pertama aku buka itu adalah PPT-nya. Di PPT ini aku belajar slide per slide-nya. Terus masalahnya aku di sini karena dia itu berbahasa Inggris, lalu juga banyak istilah-istilah yang jujur mungkin susah buat aku pahami. Jadinya aku lebih suka untuk mencari informasi lebih lanjutnya di internet. Misalnya itu kayak kemarin ada inquiry sama quotation, itu kan di PPT masih kayak definisinya aja, belum kayak contohnya gitu. Jadi aku cari di internet lagi perbedaan contohnya gitu-gitu. Terus contoh lainnya itu di PPT ada forward scheduling sama backward scheduling. Nah, di PPT itu dia cuma ada gambarnya kan, belum ada penjelasannya. Jadi aku masih bingung. Jadi aku cari lagi di internet tentang hal itu, dan akhirnya bisa lumayan lebih paham daripada cuma lihat di PPT aja. Terus setelah baca-baca di PPT, aku pindah ke lanjut belajar ke study case. Sebenarnya aku tuh nggak terlalu baca banget yang di study case, jadi aku lebih fokusin ke bagian dia itu ngapain aja sih di bagian ini. Terus di dalamnya juga kan banyak disebutin istilah-istilah yang sebelumnya udah ada di PPT, misalnya kayak sales organization, distribution channel, dan lain-lain. Jadinya di study case itu bisa lebih paham. Nah, selain di bagian itu isinya ada apa aja, yang pasti aku juga harus tahu dong urutan-urutan stepnya. Misal dari quotation, dia bakal reference jadi buat sales order, lalu setelah itu dia bakal ngecek stoknya dan lain-lain. Nah, terus sampai juga pada hari H praktikum. Nah, di sini masuk ke sesi cucor, dimana aku ngalamin kesulitan yang aku sendiri tuh nggak paham salahnya itu di mana. Padahal kalau dilihat lagi itu udah bener semua yang dilakuin di step-stepnya yang aku lakuin. Nah, itu tuh bener-bener bikin aku panik banget. Sampai akhirnya aku tanya ke asisten di Zoom. Nah, ternyata yang bermasalah itu adalah internetnya. Gimana gak nyesel waktu terbuang-buang hanya gara-gara internet gak stabil. Jadi dengan aku log out, terus aku masuk lagi, lalu fitur yang sebelumnya nggak ada itu, yang nggak ada itu punya aku sales and distribution. Jadi pas step pertama itu di bagian atas itu nggak ada sales distributionnya. Nah, setelah di logout dimasukin lagi, nah dia itu baru muncul. Nah, udah kan, akhirnya pada siang itu aku cuma ngerjain 2 step aja. Terus pas malamnya itu masih lanjutkan. Nah, pas malam itu, di situ aku udah mulai cepet banget ngerjainnya di satu sisi karena udah paham dan bisa fokus ngikutin stepnya, dan satu sisi lagi karena mungkin udah mulai terbiasa pakai Fiori-nya. Nah, jadi malam itu alhamdulillah aku udah bisa selesaiin semua stepnya. Lalu hari berikutnya kan ngerjain laporan praktikum tuh. Nah, aku itu caranya nggak kayak anak lain kan biasanya screenshot satu-satu di bagian terakhir itu. Nah, kalau aku nggak, kalau aku nge-video layarnya dari awal sampai akhir. Nah, dari situ aku bisa SS lagi sekaligus buat belajar ulang gimana cara bikin penjelasan singkatnya itu biar lebih paham juga. Jadi gitu cara aku buat ngerjain laporan praktikumnya di video gitu. Jadi segitu dulu aja cerita cara aku belajar modul Sales and Distribution. Terima kasih. Bye-bye.